Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Evaluasi Perencanaan Strategis. Kelompok 10 beranggotakan Muhammad Sultan Habibi, Prabatayu Dewita, Rizky Kurniawan, dan Selvi Sagita. A. Pengertian. Evaluasi program adalah pengukuran sistematis dari hasil proyek, program, atau kampanye berdasarkan sejauh mana tujuan yang dinyatakan tercapai. Sebagai bagian dari proses perencanaan strategis, menetapkan metode evaluasi yang tepat dan praktis merangkum semua rencana, ide, dan rekomendasi sebelumnya. Pada bagian ini, kita akan melihat berbagai aspek penelitian evaluatif. Apa, kapan, dan yang paling penting adalah bagaimana mengevaluasi. B. Apa yang harus dievaluasi? Kunci untuk membuat evaluasi program adalah menetapkan kriteria yang tepat untuk menilai apa yang efektif. Rencana evaluasi ini mempertimbangkan beberapa masalah, seperti kriteria yang harus digunakan untuk mengukur keberhasilan, waktu evaluasi, dan cara-cara khusus untuk mengukur setiap tingkat tujuan atau kesadaran, penerimaan, dan tindakan. Hal ini mungkin akan meresepkan berbagai alat evaluasi dan juga harus menunjukkan bagaimana evaluasi akan digunakan. Perhatikan pula bahwa perencanaan ini terjadi sebelum taktik apapun diterapkan. Meskipun desain penelitian evaluatif berfokus pada hasil program, dikembangkan sebagai bagian dari perencanaan awal. Ini menunjukkan bagaimana evaluasi akan dilakukan pada waktu yang tepat. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan evaluasi perencanaan strategis, yaitu 1. Merancang pertanyaan. 2. Kriteria evaluasi. 1. Merancang pertanyaan. Saat merancang program yang efektif untuk penilaian evaluasi, tanyakan pada diri Anda hal-hal berikut ini. A. Berdasarkan kriteria apa program harus dinilai? B. Informasi apa yang dibutuhkan untuk membuat penilaian? C. Standar akurasi atau reliabilitas apa yang dibutuhkan untuk penilaian ini? Selanjutnya, fokuskan perhatian pada sumber informasi yang dibutuhkan. A. Siapa yang memiliki informasi ini? B. Bagaimana informasi ini diperoleh dari mereka? Terakhir, pertimbangkan bagaimana informasi akan digunakan. A. Siapa yang akan menerima evaluasi akhir dan apa yang akan dilakukan dengan informasi tersebut? B. Seberapa bersedia dan mampu pembuat keputusan untuk menerima evaluasi yang kurang positif? C. Selain pengambil keputusan, siapa lagi yang berkepentingan dengan evaluasi? Perencanaan strategis harus membuat pilihan tentang pentingnya program, akurasi, dan keandalan informasi yang akan diterima. Sumber daya yang dibutuhkan seperti waktu, personel, keuangan, dan sebagainya. Yang kedua, kriteria evaluasi. Sebelum mengembangkan teknik evaluasi khusus, pertimbangkan dulu kriteria yang Anda gunakan akan menilai sesuatu menjadi efektif. Kriteria ini disebut metrik, yaitu standar pengukuran untuk menilai hasil dari suatu program atau proyek. Setiap metrik harus sesuai untuk tujuan yang diukur. Pada intinya, metrik adalah tolak ukur yang digunakan untuk tujuan. Pertimbangkan berbagai kriteria yang mungkin dievaluasi dalam kampanye hubungan masyarakat. Berikut adalah beberapa kategori metrik evaluasi yang sesuai untuk masing-masing dari 3 jenis tujuan. A. Untuk mengevaluasi tujuan kesadaran, terdiri dari metrik liputan media dan perhitungan tayangan medis, serta metrik survei kesadaran pasca kampanye. B. Untuk mengevaluasi tujuan penerimaan, terdiri dari metrik tabulasi permintaan informasi, metrik survei sikap atau pendapat pasca kampanye, metrik tabulasi surat email dan panggilan telepon yang menyatakan minat atau mendukung, serta metrik evaluasi audiens pasca acara. C. Untuk mengevaluasi tujuan tindakan, terdiri dari metrik ukuran hasil seperti penjualan tiket, kehadiran, keanggotaan, donasi, dan seterusnya, lalu metrik ukuran perbaikan, serta metrik perubahan organisasi atau lingkungan. Berikut adalah contoh bagaimana satu organisasi menetapkan kriteria untuk menilai efektivitas dari situsnya. A. Kemampuan untuk menavigasi dengan mudah di seluruh situs yang disebut dengan ukuran tujuan kesadaran. B. Luasnya konten disebut tujuan kesadaran.
C. Kemampuan untuk menyampaikan pesan-pesan kunci, juga disebut dengan tujuan kesadaran. D. Statistik pelacakan jumlah pengunjung web, disebut dengan tujuan kesadaran. E. Jumlah dan jangka waktu pertanyaan serta komentar oleh pengunjung situs, disebut tujuan penerimaan. F. Jumlah nama pengunjung yang diambil untuk tanggapan atau tindak lanjut organisasi, disebut tujuan tindakan. G. Jumlah pengunjung web yang mengikuti survei online atau menanggapi penawaran online, disebut kesadaran atau tujuan tindakan. Sebuah studi penelitian evaluasi untuk Institut Hubungan Masyarakat Lindenman tahun 2006 menyarankan bahwa setiap program evaluasi yang kredibel memerlukan 4 komponen utama, yaitu pengaturan tujuan dan sasaran yang terukur, mengukur keluaran dan hasil, dan mengukur hasil kelembagaan. Poin selanjutnya adalah C. Kapan untuk mengevaluasi? Ada 3 tahapan dalam proses evaluasi program yang berkaitan dengan waktu. Yang pertama yaitu Implementation Report, laporan pelaksanaan. Poin potensial pertama untuk evaluasi adalah melacak implementasi setiap taktik, membuat yakin bahwa itu berjalan sesuai dengan rencana. Laporan implementasi ini mendokumentasikan bagaimana taktik program dilakukan. Di dalamnya mencantumkan jadwal kemajuan hingga saat ini menuju implementing setiap taktik, serta pekerjaan yang tersisa. Yang kedua ada Progress Report atau laporan perkembangan. Dalam melakukan evaluasi, penting untuk memantau perkembangan di berbagai titik kunci saat taktik diterapkan. Laporan ini merupakan evaluasi awal di mana perencanaan dapat membuat modifikasi strategis karena mereka lebih lanjut melaksanakan program. Jenis evaluasi dan proses ini penting untuk hubungan masyarakat dan pemasaran program komunikasi. Evaluasi semacam ini memungkinkan rencana hubungan masyarakat menjadi dokumen hidup yang meningkatkan suasana komunikasi yang terbuka. Hal ini memungkinkan organisasi perencanaan terkena dampak oleh lingkungan dan oleh publiknya. 3. Final Report atau laporan akhir. Laporan akhir terkadang disebut laporan sumatif, meninjau keseluruhan program. Mereka mengukur dampak dan hasil untuk berbagai taktik. Evaluasi akhir mengukur seberapa baik taktik mencapai apa yang ingin mereka capai, yaitu berbagai tujuan. Dalam laporan akhir juga terdapat desain penelitian atau research design, yaitu pertanyaan tentang kapan mengevaluasi mengarah ke aspek terkait dari desain penelitian. Bagaimana cara mengevaluasi? Untuk melakukan evaluasi, ada pertanyaan yang diajukan dan cara untuk menjawab pertanyaan tersebut yang harus dilakukan, yaitu informasi apa yang dibutuhkan untuk mengevaluasi efektivitas program. Jika begitu, maka jawablah pertanyaan ini dengan bijak dan Anda akan memiliki kekuatan fase akhir untuk perencanaan strategis Anda. Pertimbangkan 5 tingkat evaluasi. Yang pertama yaitu Judgmental Assessment. Evaluasi yang dibuat berdasarkan firasat dan pengalaman disebut penilaian yang hakimi. Tipe ini merupakan umpan balik informal. Terkadang disebut juga evaluasi kursi. Hal tersebut tidak jarang di hubungan masyarakat dan komunikasi pemasaran. Ini adalah jenis penelitian yang tampaknya semua orang ingin untuk melakukan karena datang secara alami. Penilaian ini bergantung pada pengamatan pribadi dan subjektif. Yang kedua yaitu ada communication output. Mengukur komunikasi dan distribusinya adalah fokus dari evaluasi output. Metode yang berkonsentrasi pada pengembangan dan penyajian pesan. Sebagai evaluasi, metode itu tidak terlalu efektif. Output mungkin merupakan tugas yang perlu dilakukan, tetapi sebenarnya bukan alat untuk mengukur yang efektif. Namun, para peneliti saat ini melaporkan bahwa banyak praktisi masih mengandalkan ukuran output. Berbagai metode pengukuran komunikasi output termasuk produksi pesan, penyebaran pesan, biaya pesan, nilai publisitas, dan kesetaraan iklan. Yang ketiga ada awareness objective. Metode yang terkait dengan evaluasi keluaran berfokus pada pendokumentasian kegiatan komunikasi. Mungkin itu latihan yang bermanfaat, tapi tidak memberikan dasar yang kuat untuk mengukur keefektifan. Sebaliknya, lebih penting untuk menunjukkan nilai bahwa taktik komunikasi menawarkan organisasi.
khususnya efektivitas mereka dalam mencapai kesadaran, sikap dan tindakan tujuan yang sudah ditetapkan. Awareness objektif berfokus pada isi pesan. Hal ini mempertimbangkan beberapa banyak orang-orang yang terpapar pesan tersebut. Betapa mudahnya pesan itu dipahami dan seberapa banyak dari pesan yang diingat. Beberapa ukuran umum untuk awareness objektif meliputi paparan pesan, isi pesan, ukuran keterbacaan, dan penarikan kembali pesan. Yang keempat, ada acceptance objektif. Kelemahan utama dari semua teknik berbasis evaluasi pesan yang disebutkan sebelumnya adalah bahwa mereka tidak membahas konsekuensi dari taktik hubungan masyarakat. Sebaliknya, mereka hanya mengukur keberadaan taktik. Namun, teknik evaluasi berbasis pesan dan menangani level kesadaran seputar pesan hubungan masyarakat. Perhatikan dampak yang diinginkan pada minat dan sikap atau penerimaan, serta pada opini dan perilaku atau action. Nah, dua pendekatan umum untuk mengukur tujuan penerimaan adalah umpan balik dan audience dan studi benchmark. Yang kelima ada action objektif. Tujuan akhir sebagian besar kegiatan PR harus berfokus pada isu-isu bottom line untuk sebuah organisasi, termasuk tindakan yang dicari dari pabrik kunci. Dalam fase evaluasi proses perencanaan ini, pertimbangkan yang cermat harus diberikan pada cara-cara untuk mengukur tindakan ini. 3 pendekatan untuk penelitian evaluasi yang berfokus pada tindakan melibatkan partisipasi penonton, pengamatan langsung, dan efektivitas media relatif. Yang E yaitu ada analisis data dan laporan. Setelah mengumpulkan data melalui berbagai cara, sekarang saatnya untuk menganalisisnya dengan cermat. Yang pertama yaitu cocokkan hasil yang diamati dan dilaporkan dengan harapan yang digariskan dalam pernyataan tujuan Anda. Jika program gagal memenuhi tujuannya, lakukan analisis lebih lanjut. Yang kedua, mencoba untuk belajar. Jika kekurangan itu karena strategi yang salah yang mendasari program atau karena taktik tidak dilaksanakan seefektif mungkin. Yang ketiga, pertimbangkan juga jika mungkin ada cacat dalam teknik evaluasi yang digunakan untuk mengumpulkan data. Jika evaluasi program sangat penting, mintalah auditor luar untuk meninjau data. Yang keempat, yaitu cara lain untuk meningkatkan kemungkinan evaluasi yang akan digunakan adalah berkonsentrasi pada elemen-elemen yang dapat diubah dalam program-program selanjutnya. Yang kelima, yaitu ada banyak varian dalam laporan evaluasi yang dapat terdiri dari beberapa jenis seperti dokumen formal, presentasi lisan, atau item agenda rapat. Yang keenam, atau yang terakhir, yaitu laporan evaluasi terkadang menjadi dasar dari semua rilis berita atau bahkan semua berita konferensi jika topik yang ditinjau adalah salah satu yang sangat layak diberitakan. F. Evaluasi utama, nilai tambah hubungan masyarakat. Sebagian besar evaluasi hubungan masyarakat dan program komunikasi strategis lainnya berfokus pada tujuan dan taktik seperti apa yang kami lakukan, apa yang kita capai dengan melakukannya, seberapa efektif, apakah ini mencapai apa yang kita mulai lakukan, ya, dan pertanyaan-pertanyaan ini merupakan yang sangat penting. Tapi ada pertanyaan lain yang sama pentingnya untuk dijawab, yaitu apa yang dilakukan humas untuk organisasi atau secara keseluruhan. Ada 2 hal yang menjadi nilai tambah bagi hubungan masyarakat, yaitu Public Relation Matrix dan Game Changer for Public Relation Evaluation. Berdasarkan penelitian wawancara kualitatif dengan praktisi humas dan CEO, Linda Childers-Horn pada tahun 1997 telah melaporkan 6 nilai seperti hubungan masyarakat yang efektif, yaitu pertama,
Hubungan masyarakat yang efektif membantu organisasi bertahan hidup dengan membalikan opini negatif, dengan mempromosikan kesadaran manfaat organisasi kepada masyarakat dan dengan liputan media yang seimbang. 2. Hubungan masyarakat yang efektif membantu organisasi menghasilkan uang dengan menghasilkan publisitas tentang produk dan layanan, serta rencana dan pencapaian organisasi, dengan menarik pelanggan baru, relawan, donor, dan pemegang saham, dan dengan meningkatkan kinerja dengan produktivitas karyawan. 3. Hubungan masyarakat yang efektif membantu fungsi organisasi lainnya dengan menciptakan lingkungan pemahaman dan niat baik, dengan mempengaruhi undang-undang yang mendukung dan dengan meningkatkan upaya penggalangan dana. 4. Hubungan masyarakat yang efektif membantu organisasi menghemat uang dengan mendorong yang menguntungkan undang-undang, dengan mempertahankan anggota dan dengan meminimalkan publisitas negatif selama krisis insiden. 5. Hubungan masyarakat yang efektif membantu organisasi melemahkan oposisi dengan menghasilkan opini publik yang menguntungkan dan dengan memperoleh kerjasama dari pemerintah dan pihak lain organisasi. Yang terakhir, nomor 6, hubungan masyarakat yang efektif membantu organisasi menyelamatkan nyawa melalui tujuan sosial, seperti memajukan keselamatan jalan raya, perawatan medis, dan penelitian, dan sejenisnya. Public Relation Matrix. Adapun standar pengukuran yang digunakan untuk mengukur hasil kinerja dan untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan. Don Bartholomeus Theory of Kitchen Public Relation telah memperkenalkan hierarki untuk metrik hubungan masyarakat. Yang pertama, exposure metric. Ini berarti bagaimana publik telah terpapar pada sebuah pesan. Yang kedua, engagement metric. Bagaimana publik berinteraksi dengan organisasi dan satu sama lain berhadapan dengan pesan. Yang ketiga, ada influence metric. Sejauh mana paparan pesan dan keterlibatan berdampak pada dan sikap publik. Dan yang terakhir ada action metric. Bagaimana publik bertindak atas pesan tersebut. Bartolomeo percaya modelnya berlaku untuk media tradisional dan media baru, meskipun dia mengembangkannya terutama dengan mempertimbangkan media sosial. Game changer for public relation evaluation. Pada tahun 2010, praktisi hubungan masyarakat dari seluruh dunia bertemu di Spanyol. Misi mereka adalah untuk mengartikulasikan standar dan pendekatan umum untuk mengukur dan mengevaluasi hubungan masyarakat. Ada 7 prinsip diantaranya. Yang pertama, goals. Penting untuk menetapkan dan mengelola penetapan tujuan dan pengukuran dalam proses yang kuantitatif dan holistik. Yang kedua, ada quality dan quantity. Daripada mengukur penempatan media, evaluasi harus mempertimbangkan kualitas media cakupan termasuk nada, kredibilitas, relevansi, pengiriman pesan, juru bicara, dan keunggulan dalam media. 3. Advertising equivalency. Pendekatan ini mengukur biaya ruang media dan ditolak sebagai konsep untuk menempatkan nilai pada hubungan masyarakat. Demikian juga pengganda dimaksudkan untuk menyaji formula untuk biaya media sebagai faktor nilai kehumasan tidak boleh diterapkan. Lalu yang keempat, ada sosial media. Tidak ada metrik tunggal untuk mengukur media sosial, tetapi program evaluasi harus dikembangkan untuk penggunaan organisasi media sosial. Yang kelima ada outcomes. Lebih penting untuk mengukur efek pada hasil termasuk kesadaran, pemahaman, sikap dan perilaku daripada output. Pengukuran membutuhkan kuantitas dan kualitas. Yang keenam, ada results. Pengukuran baru difokuskan pada hasil bisnis atau organisasi dan dampak publik aktivitas hubungan di garis bawah. Yang terakhir atau yang nomor 7 itu ada reliability. Itu metode pengukuran harus transparan dan dapat diulang. Beberapa pengamat menyebut deklarasi Barcelona sebagai pengubah permainan untuk hubungan masyarakat. Mereka bersemangat untuk membayangkan penggunaan program evaluasi yang terencana dengan baik di setiap rencana komunikasi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada yang kurang atau ada kritik dan saran, mohon masukan di dalam kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika menurut kalian
informasi yang tadi kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih semuanya.